Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa, sebagai sesama manusia dan sebangsa setanah air, rahimakumullah. Kita bertemu kembali pada kesempatan kajian, taklim atau ngaji pada episode yang ke-10 ini. Kita mengaji literasi dengan merujuk pada sebuah kitab Al-Siyasah Abil Isyarah fi Tadbiril Imarah, karya Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maradi. Kali ini kita sudah membahas bab yang ketiga. Pada episode sebelumnya kita juga sudah masuk di bab 3. Mungkin alangkah lebih baiknya saya sedikit mereview dari paparan bab yang ketiga ini. Dikatakan sebelumnya bahwa pada bab ketiga kita membahas fil istisyarah wa sifatil mustasyar, konsultasi dan sifat-sifat orang yang harus mau berkonsultasi. Setelah kita membahas tentang perlunya membaca, kemudian belajar, kemudian adab dalam membangun pemikiran dan kepemahaman, sudah waktunya ada satu kesempatan yang harus dilalui oleh kita. Kita tidak hanya mengandalkan pada pemikiran kita sendiri, walaupun itu perlu, karena dasar dari manusia itu adalah berpikir. Al-aqlul kasbi, bukan hanya al-aqlul tabi'i. Al-aqlul kasbi ini memang tidak bisa kita hentikan dengan adanya kebudayaan, peradaban, temuan-temuan teknologi, sehingga kita sekarang ini bisa berjumpa cukup melalui HP, melalui YouTube dan sebagainya. Ini adalah operasi dari al-aqlul kasbi. Akan tetapi pemikiran dan berpikir kita tidak boleh hanya berhenti pada diri kita. Pemikiran kita harus dibuka lebar, harus inklusif, istilah sekarang ini. Tidak boleh eksklusif. Orang yang berpikir memang harus, tetapi seringkali orang bisa terjebak pada pemikiran yang eksklusif, yang tertutup, kemudian menafikan atau meniadakan atau mengeksklusi pendapat orang lain, seakan-akan pemikirannya sendiri itu sebagai satu kebenaran atau truth claim, mengklaim bahwa apa yang dia pikirkan, dia pelajari dengan level yang dianggap tertinggi, dengan pendidikan yang tertinggi, kita menganggap itu sudah cukup. Kita mengklaim itulah kebenaran. Fakta yang terjadi seperti kita amati sekarang ini, ternyata banyak juga orang-orang yang terdidik, yang punya pendidikan level tertinggi, tetapi dia bisa terjerat pada pikiran yang eksklusif, bahkan ekstrim. Kita sudah ketahui ada istilah hulu, berlebihan, ekstrim yang amat sangat, atau syiddatut tanatu,
mengklaim itu eksklusif, menganggap pikirannya paling benar. Yang terjadi kemudian apa? Yaitu adanya klaim-klaim yang eksklusif tersebut membuat gaduh pada masyarakat. Karena apa? Dengan era erupsi digital seperti ini, pemikirannya eksklusif yang lahir dari isolasi diri, yang lahir dari pikiran mutlaknya sendiri, kemudian diviralkan, kemudian diluncurkan, yang akhirnya terjebak pada nada-nada hate speech, ejekan, penghinaan terhadap sosok tertentu, bahkan orang yang sudah meninggal masih saja diejek. Nah, itu yang terjadi sebagai akibat dari klaim kebenaran yang berakar dari pikirannya sendiri. Setelah kita membaca, kemudian kita tahu bagaimana membangun pola pikir yang benar-benar sesuai dengan kaidah ilmiah, melahirkan pemahaman yang baik, itu harus dilanjutkan dengan apa yang dalam bab 3 ini disebut al-istisyarah. Mau berkonsultasi, mau berdialog, mau berintersubjektivitas. Saya punya subjektivitas, saya mungkin sudah membaca, saya sudah mentaati standar dari cara berpikir, tetapi tidak boleh saya berhenti, karena itu tetap saya sebagai sosok manusia yang subjektif harus dikonsultasikan, didialogkan dengan orang lain. Dan orang lain itu orang yang mungkin saja lebih mengetahui, ataupun siapapun yang bisa memberikan pada kita satu kebenaran sehingga kita tidak melakukan satu tindakan bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang kita klaim sebagai benar, ketika kemudian kita dialogkan dengan orang lain itu memang seharusnya ada orang yang punya kompetensi lebih bagus, punya keilmuan yang lebih tinggi, punya kearifan, punya ma'rifah yang lebih baik, ya, itu akan bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh dan menanggalkan hal-hal yang sifatnya klaim-klaiman itu tadi. Seperti sebelumnya dikatakan, khatir man istaghna bi ra'yihi. Para ahli bijak bestari, para filosof sudah mengingatkan pada kita semua, takutlah pada orang yang sudah merasa cukup dengan pemikirannya, dengan pendapatnya. Ya, ini tadi yang disebut sebagai truth claim itu ya. Orang yang menganggap klaim kebenaran yang telah didapatkannya itu sebagai kebenaran yang mutlak, yang eksklusif. Ini sudah diingatkan oleh para bijak bestari, takutlah pada orang yang demikian itu. Memang susah menghadapi orang yang seperti itu. Kalau misalnya ada berbantahan-bantahan, jidal, khiwar, berdialog, tetapi justru membuat tegangan tinggi. Istilahnya, semakin kita berdiskusi dengan model seperti ini, akan melahirkan backfire effect. Jadi semakin kuat apa yang diklaimnya tersebut, padahal sebenarnya jidar, khiwar, yang dalam Al-Quran dikatakan wajadilu, berdebatlah ya ahsan, dengan cara yang terbaik,
Dan cara terbaik itu artinya apa? Bisa saling memberi pemahaman yang lebih baik. Misalnya saya pemahamannya sewaktu saya sendiri kurang begini dan begitu, kemudian setelah berdialog, saya telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan itu belum pernah saya temukan. Nah, ini sudah diingatkan oleh para ahli hikmah agar supaya kita menjauhi sifat merasa cukup dengan pandangan kita. Selanjutnya akan saya bacakan, wal masyuratu yahtaju ilaiha li aujuhin arba'ah. Sifat orang yang sudah seharusnya mau bermusyawarah atau berkonsultasi, dia butuh pada 4 perkara. Maksudnya orang yang berposisi harus mau bermusyawarah itu ada 4 hal yang memang harus dilakukannya. Ahaduma taksirul mustasyir an ma'rifatit tadbir. Yang pertama, kita mempunyai kekurangan dalam pemahaman, dalam ilmu, sehingga mengharuskan kita mau untuk berdiskusi, berdialog, berkonsultasi, tentunya dengan orang yang lebih tahu. Kita memang sebagai manusia seringkali ada rasa dalam diri kita itu, rasa ujub, rasa sombong, kibir, takabur, sum'ah, ingin dipuji dan sebagainya. Itu sifat yang seringkali menghinggapi diri kita sebagai manusia. Kata Imam Ghazali, sombong itu ada 2. Yang pertama takabur. Takabur ini sombong lahiriah. Misalnya saya punya atau dapat sesuatu yang baru, sepeda motor atau apa, kemudian saya sombongkan ke tetangga atau teman-teman yang lain, atau apa saja yang sifatnya lahiriah. Cara berjalan kita sombong, kita tidak menyapa orang lain ketika berpapasan, itu sombong secara lahiriah. Tapi menurut Imam Ghazali ada sombong khafi, yaitu yang disebut kibir, yang ada di dalam diri kita. Meskipun secara lahiriah kita itu tampak sopan, santun, diam, tetapi ternyata dalam diri kita itu ada kesombongan. Kita tidak mau mendengarkan petuah atau nasihat dari orang lain. Meskipun tampak kita itu mandok-mandok ya. Kita perhatikan, kita simak, tapi dalam diri kita apa sih nasihat itu. Nah, ini disebut dengan kibir atau sombong yang khafi, yang samar, yang tidak terlihat secara lahiriah. Ini berbahaya. Taksirul mustasyir, kekurangan seorang yang harus mau bermusyawarah karena dia belum mengetahui atau memahami sesuatu dengan baik, itu harus dilakukan tidak dengan kibir tersebut. Orang yang kibir mempunyai sombong dalam dirinya, dalam hatinya yang tidak terlihat, itu mungkin atau bahkan bisa dipastikan sulit menerima pandangan atau nasihat orang lain. Nah, di sini dipetuahkan oleh pengarang kitab ini, kalau kita merasa kurang dalam hal pengetahuan, ilmu, kearifan, dan mungkin hal-hal yang lain,
kita tidak usah merasa sombong. Kita sudah seharusnya meminta nasihat kepada orang yang lebih tahu. Dalam pepatah Arab dikatakan as-su'al nisful ilmi. Bertanya itu sifat salah satu dari separuh ilmu. Ini juga penting dalam konteks pedagogik atau pendidikan. Pendidikan di barat, kalau saya baca, itu mengajarkan anak-anak untuk berani bertanya. Jangan takut bertanya. Kalau tidak tahu, tanyalah. Ini pendidikan yang bagus. Kadang-kadang kita, anak-anak kita malu untuk bertanya. Entah ini karena faktor budaya atau pendidikan, tapi saya kira ini mungkin hal yang perlu kita introspeksikan. Ajarilah anak kita, keluarga kita, dan kita sendiri untuk mau bertanya apabila kita memang tidak tahu atau kurang. Di sini disebut taksir. Taksir itu kurang pengetahuan terhadap sesuatu hal. Kalau sekarang ini orang mungkin bisa bertanya pada Mbah Google ya, di era digital ini ya. Tapi ternyata Mbah Google itu pun juga memberikan dampak yang seringkali tidak baik. Orang yang belajar dari Mbah Google, terlebih dalam hal agama, ternyata akan menghasilkan sosok-sosok yang seperti kita tahu lone wolf. Seorang yang melakukan tindakan teror karena dia belajar dari Mbah Google, dari internet, tiba-tiba dia membawa pedang, kemudian datang ke satu tempat dan menyerang orang-orang di situ karena dianggap tauhid, kafir dan sebagainya. Itu akibat dari belajar internet. Dan yang lebih penting itu akibat dari berpikir sendiri tanpa mau berkonsultasi, tanpa mau berdialog terbuka. Akhirnya menjadi eksklusif dan terjadilah tindakan yang merusak atau membuat gaduh. Wasani, yang kedua, khaufuhu minal ghalab fit takdir. Orang yang harus mau berdialog, berkonsultasi, itu dipertimbangi oleh khawatirnya dia jatuh pada kesalahan. Mungkin dia sudah tahu, sudah paham, tetapi dia masih belum puas, sehingga berkonsultasi, berdialog dengan temannya, dengan guru, dan orang-orang yang lebih tahu. Karena hanya khawatir apakah pemahaman saya ini sudah benar, dan dia takut jatuh pada kesalahan. Wa illam yakun min ahli taksir, walaupun orang yang dalam status ini dia bukan termasuk atau kategori orang yang tidak harus berkonsultasi, tidak harus berdialog. Mungkin dia dipandang orang yang sudah cukup dari segi ilmu dan pemahamannya, tafahumnya. Tetapi karena dia khawatir pemahamannya ini kurang dan akan membawa dia pada kesalahan, akhirnya dia mau berkonsultasi atau berdialog. Nah, ini tipikal yang kedua. Kedua ini adalah orang yang mempunyai kerendahan hatian. Jadi tidak mengklaim dirinya paling benar, tapi dirinya orang yang harus selalu berkonsultasi, berdialog dengan orang lain, supaya apa yang dipahaminya itu benar-benar kebenaran yang sudah distandarisasi, dan juga apa yang dipahaminya itu tidak justru membawa dia pada kesalahan. Ini yang kedua. Jadi
karena khawatir dia akan salah, maka dia wajib berkonsultasi atau berdialog. Wasalithu annal fadla an-nahriru rubbama satara alil hubbal baldah. Di sini dikatakan kecerdasan itu seringkali tertutupi oleh al-hub wal baghdha, adanya cinta. Tiba-tiba seseorang itu mencintai sesuatu, kalau sudah cinta dia akan lupa daratan, atau dia marah yang sedemikian parah. Ini akan membuat kecerdasannya itu hilang. Jadi diingatkan bahwa kecerdasan itu akan kalah dengan emosi. Orang yang cerdas belum tentu orang yang bisa menggenggam kebenaran. Orang yang arif belum tentu kecerdasan itu membawa kearifan atau tingkat seperti kita pelajari sebelumnya, ma'rifat. Karena apa? Karena kecerdasan itu bisa hilang walaupun sementara oleh karena rasa cinta yang menggebu atau rasa marah yang meledak. Lihat aja orang yang emosi atau orang yang jatuh cinta, mabuk kepayang, dia akan hilang akal warasnya, kecerdasannya. Wujuhur ra'yi warrawiyah fa innahuma ya'dilani bil fikri anil isabah. Pendapat dan periwayatan ini yang dimaksud adalah sanad ya. Jadi orang itu harus punya koneksitas dengan gurunya, dengan dunia keilmuan yang dimana dia mencari. Karena apa? Wujud ra'yi rawiyah tersebut fa innahuma ya'dilani bil fikri anil isabah. Karena keduanya ini bisa menjaga atau setidaknya mengimbangi pikiran yang sudah kita bangun sebut dari keterjerumusan. Yang pertama tadi, kecerdasan itu bisa hilang karena mabuk kepayang maupun marah. Kemudian pendapat maupun koneksitas dari apa yang kita berguru atau sanad itu bisa menjaga akal waras kita dari kesalahan, dari musibah. Karena itu fayahtaju ila masyuratin min ra'yi. Karena itu tetap harus butuh untuk mengkonsultasikan, mendiskusikan, mendialogkan pendapat kita tersebut. Sofa min qadaril hawa mubasrun liwujuhil arab. Dengan diskusi, intersubjektivitas dan dialog tersebut, maka pikiran kita yang sudah terbangun atau akal waras kita akan tersucikan, terselamatkan dari hawa nafsu. Serta sebaliknya justru akan memberikan cahaya pada pendapat kita. Ketika kita berkonsultasi dengan orang yang lebih tahu, pendapat kita akan lebih terang, akan tersinari oleh pengetahuan, wawasan, dan kearifan dari orang yang kita ajak dialog atau diskusi dan musyawarah tersebut. Para pemirsa, 3 hal tadi oleh pengarang kitab ini menjadi satu panduan bahwa pemikiran kita, betapapun kita
sudah pada level tertentu atau tertinggi, kita tetap membutuhkan untuk dialog, untuk berdiskusi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi berdiskusi untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. 3 kategori tadi menjadi pengingat bagi kita bahwa kalau kita merasa kurang, kita perlu dialog. Kalau kita takut pendapat kita akan salah, kita perlu dialog. Betapapun kita cerdas, kalau kita terlarut oleh cinta apalagi kemarahan, itu akan membuyarkan akal waras kita dan justru kita akan bertindak tidak sesuai dengan apa yang sudah kita bangun selama ini, apa yang kita raih melalui level pendidikan selama ini. Karena itu kita harus mau berdialog, berdiskusi. Ini penting sebagai pelajaran bagi kita bersama. Ternyata dialog atau intersubjektivitas itu menjadi wahana untuk pemikiran kita, sehingga pemikiran kita akan lebih terbuka, berisi, dan berbobot. Jangan sekali-kali kita pikir sendiri. Kita harus membaca, tetapi kita juga harus dialogkan dengan orang lain, supaya tidak mengkristal menjadi sesuatu yang justru merugikan bagi diri kita dan bahkan bagi masyarakat dan negara. Banyak orang yang marah saat ini hanya karena isu-isu yang mungkin sebenarnya bisa didialogkan. Nah, ini kemarahan inilah yang bisa menutupi kecerdasan. Banyak orang yang cerdas, tetapi karena dia marah, lebih banyak mengandalkan emosinya, maka dia berbuat tidak sesuai dengan kapabilitasnya sebagai orang yang terdidik atau terpelajar. Banyak sekali cerita di dunia yang disebut dunia ekstremisme, dunia hulu berlebihan, itu akibat dari seperti ini. Apa yang ditulis, dipandukan oleh pengarang ini sesuai sekali dengan apa yang kita lihat selama ini dalam kehidupan berbangsa bernegara. Muncul sosok-sosok tiba-tiba yang harus sebenarnya mau berdialog, yang seharusnya berdiskusi. Terlebih anak-anak muda yang masih lebih banyak mengandalkan emosi, harus perlu mau berdiskusi dan berdialog. Jangan hanya menyendiri, memikir-mikirkan sendiri, kemudian bertindak sendiri. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya in kuntum la ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahui. Al-Quran sudah sangat-sangat mengingatkan pada kita agar kita mau bertanya kepada ahlinya. Dan orang yang bertanya ini berarti orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah hati, dia merasa dhaif, merasa selalu kekurangan, ilmunya apa yang dia dapatnya itu belum cukup, dia takut jatuh pada kesalahan, sehingga dia harus mau membuka dirinya dengan dialog dan berdiskusi. Demikian para pemirsa, kajian sederhana dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.